Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan membacakan sekilas warta pada pagi hari ini. Selamat datang dan selamat berbakti di Kebaktian Umum GKI Jatinegara kepada setiap kita yang hadir pada pagi hari ini. Kiranya ibadah pagi ini kita semua boleh mendapatkan berkat dan sukacita dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Diberitahukan kepada kita bahwa hari ini 5 Oktober, penginjil Stellaria melayani di GKBJ Samanhudi. Kiranya jemaat mengetahui hal ini. Bapak Ibu diundang untuk menghadiri mesbah doa yaitu pada hari Kamis 9 Oktober jam 18.30 atau setengah 7 malam dengan tema upah dari bekerja dan akan dipimpin oleh penginjil Tuti. PMJ akan diadakan pada hari Minggu depan 12 Oktober 2025 jam 12.30. Jika Bapak Ibu ada usulan dan masukan, silakan disampaikan ke email gki@hotmail.com. Juga diberitahukan rencana peneguhan dan pemberkatan pernikahan gerejawi atas Saudara Ricky Ray Chandra, anggota GBI Tanah Abang, dengan Regina Natasha, anggota GKI Jatinegara. Rencana peneguhan dan pemberkatan yaitu hari Sabtu 8 November jam 10 pagi. Rencana ini diwartakan 3 kali hari Minggu, yaitu hari ini tanggal 5, 12, dan 19 Oktober, untuk memberikan kesempatan kepada jemaat sekiranya ada keberatan yang sah berdasarkan Alkitab dan tata gereja GKI, keberatan disampaikan tertulis dengan nama yang lengkap, tanda tangan, dan alamat jelas. Jika tidak ada keberatan, maka kebaktian akan dilaksanakan sesuai dengan rencana. Dan bagi pasangan yang beranggota GKI Jatinegara dan ada rencana menikah dapat mengikuti bina pranikah di GKI Layur. Pendaftaran dapat dilakukan melalui tata usaha gereja. Dan juga telah dibuka pendaftaran bagi orang tua yang menginginkan anaknya untuk dibaptis pada hari Minggu 21 Desember 2025 dengan persyaratan yaitu calon berusia di bawah 15 tahun, keduanya atau salah satu orang tua adalah anggota GKI Jatinegara dan mengikuti percakapan gereja dengan majelis jemaat. Batas akhir pendaftaran untuk baptisan anak yaitu hari Minggu 2 November 2025. Syarat dan formulir baptisan dapat diperoleh di meja penyambut ruang kebaktian utama atau TU gereja. Demikian sekilas warta. Untuk info selengkapnya Bapak Ibu dapat lihat di apps Jatinegara. Demikian warta hari ini. Silakan Bapak Ibu bersaat teduh untuk mempersiapkan hati kita mengikuti kebaktian. Shalom, selamat pagi semua yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, di mana hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan. Karena di kesempatan beribadah kepada Tuhan. Allah Tritunggal mengundang kita semua untuk datang menyembah Dia. Allah yang penuh kuasa, Allah yang maha kasih, Allah penyelamat kita. Sebagai respon panggilan tersebut, saya undang semua jemaat makin berdiri. Marilah kita mengangkat pujian dan hati kita yang penuh sukacita, karena Dialah sumber kekuatan, penghiburan dan pengharapan kita. Kami datang menyembah ya Tuhan, Engkaulah yang layak disembah.
Bapakku menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, kekuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, kekuatanmu. Tuhan, Kau Allah yang ajaib, Allah yang penuh kuasa. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya semua. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, kekuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, kekuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, kekuatanmu. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan Yesus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat duduk. Mari kita masuk di dalam doa.
Terima kasih Bapa, kami diizinkan kembali memasuki minggu pertama di bulan yang baru, dan kami terbiasa untuk mengikuti ibadah dan perjamuan kudus. Kami ingin ya Tuhan mengaku segala salah dan dosa kami, baik dosa yang kami perbuat, baik juga kebiasaan kami membicarakan dosa orang lain, karena dua-duanya adalah perbuatan dosa. Biarlah Tuhan kami menyadari perbuatan dosa bisa berbagai macam bentuk, dan biarlah sebagaimana firman yang kami akan dengar pada hari ini, biarlah kami sering-sering berbuat kebaikan tanpa jemu dan berhenti secara total dari berbuat dosa. Ampuni segala pelanggaran yang kami buat, dan ubah kami menjadi orang-orang yang semakin baik di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat yang mendong untuk pakai berdiri. Jemaat Tuhan, berita anugerah bagi kita yang sungguh-sungguh mengaku dosa dan bertobat terambil dari Efesus 1 ayat 7 hingga 8. Sebab dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, dan dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Tanyakan salam damai. Boleh saling bersalaman saudara. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, pada kasih karunia serta pengampunan yang diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagiku. Jemaat dikasih oleh Tuhan, setelah kita mendengarkan berita anugerah, hati kita penuh dengan ucapan syukur. Tuhan sudah mengampuni kita, Tuhan sudah memulihkan kita. Marilah kita bersorak-sorak bagi Tuhan dengan suara kita dari hati kita. Nyanyi bagi Dia dengan sukacita. Kita bertepuk tangan semua, boleh? Biarlah kita mengangkat suara kita, puji dan serukan nama-Nya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan lenganmu, tak berkhawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak berkhawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Dengan sukacita semua, kita boleh mengangkat suara kita, puji dan serukan nama Yesus. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Angkatkan bebanmu, Kenapa? tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah,
kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. nyanyi bagi Dia. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru tiap pagi. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru tiap pagi. Bersyukurlah semua. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setia-Nya, kasih setia-Nya. Aku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarnya bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru tiap pagi. Bersyukurlah semua. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setia-Nya, kasih setia-Nya. Na 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 Jemaat, saya duduk boleh semua. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita dulu sekali lagi. Silakan duduk semua. Jemaat dikasih oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita meneguhkan kembali komitmen iman kita. Hidup ikut Yesus berarti berjalan di jalannya setiap hari. Menyerahkan seluruh hidup kita di bawah pimpinannya. Melalui pujian ini kita diingatkan bahwa mengikut Yesus adalah pilihan terbaik. Meskipun jalan tidak selalu mudah. Mengikut Yesus. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Bagi
Saudara sekalian, mengikut Yesus bukan karena kekuatan kita, semua hanya karena anugerah Tuhan. Biar Tuhan belum menjadikan kita seorang hamba yang setia, boleh mengikuti Dia dengan lebih setia dan lebih setia lagi. Semua karena anugerahnya. Suapkanlah anugerah-Mu, hari ini ada. Bukan karena kekuatanku, Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, sepanjang hidup kami dilimpahi oleh kebaikan-kebaikan Tuhan. Namun kebaikan Tuhan ternyata tidak boleh hanya berhenti pada diri kami, tapi kebaikan itu seperti sungai yang terus mengalir. Kami sebagai penerima berkat, namun di saat yang sama kami juga sebagai saluran berkat. Biarlah ya Tuhan, di Minggu Diakonia ini kami ingin berbuat baik, tidak hanya dalam bentuk memberi persembahan finansial, tapi sesungguhnya seluruh kehidupan kami membawa kebaikan buat banyak orang dan Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara, di dalam Minggu Diakonia ini kita akan belajar tentang berbuat baik tanpa jemu, dan rasanya di antara kita pun pasti banyak yang kapok berbuat baik atau lebih berhati-hati berbuat baik, karena seringkali banyak orang juga saudara-saudara setelah kita berbuat baik ternyata dia lupa diri dan lupa kita, ya. Jadi lupanya dua kali ya. Dirinya lupa dan kita pun dilupakan. Dan kebaikan saudara juga bisa terjadi dalam rumah tangga. Sewaktu kita sudah memberikan semua yang terbaik buat keluarga, namun ternyata saudara ada saja anggota keluarga meresponnya justru sebaliknya.
Jadi berbuat baik saudara bukan perkara yang mudah dan bukan perkara yang sederhana. Mari saudara kita akan lihat firman Tuhan dari Galatia 6 ayat 1 sampai dengan ke-10. Berbuat baik tanpa jemu. Galatia 6 ayat 1 sampai ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dengan dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau orang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Berbahagia mereka yang membaca, merenungkan, dan menjalankan firman Tuhan dalam kehidupannya. Saudara, sebelum kita membahas tentang bagaimana berbuat baik, maka kita saudara perlu mendasari hal yang sangat prinsip secara teologis. Apa yang mendasari saudara kita berbuat baik? Yang pertama adalah karena Injil itu adalah kabar baik. Injil kabar baik saudara dalam bahasa Yunani disebut dengan euangelion. Euangelion saudara ternyata kabar baik ini punya 3 makna. Makna pertama adalah kabar baiknya, yaitu keselamatan pengampunan dalam Kristus. Itu kabar baik yang pertama. Kabar baik yang kedua adalah kerajaan Allah dan kedatangannya. Itu disebut dengan euangelion. Dan kabar baik yang ketiga adalah kasih, kebaikan, dan pengorbanan Kristus untuk manusia. Jadi artinya saudara, euangelion itu ada kebaikan yang artinya itu saudara diberikan pada satu saat tertentu dan saudara hanya menerima di saat tertentu juga. Itu kebaikan. Apa itu? Yaitu keselamatan di dalam Kristus. Jadi itu kebaikan yang saudara cuma terima satu kali, berlaku seumur hidup. Itu yang disebut dengan euangelion dalam bentuk keselamatan, pengampunan dosa di dalam Kristus. Saudara, kabar baik yang kedua adalah namanya kabar baik yang tidak hanya diterima, tapi kabar baik penantian. Apa itu kabar baik penantian? Yaitu kerajaan Allah dan kedatangannya. Itu kabar baik penantian yang kita akan terima satu hari nanti. Sehingga setelah saudara menerima kabar baik keselamatan di dalam Kristus, itu bukan berarti hidup kita akan terus baik-baik saja. Karena kabar baik di sana adalah saudara memateraikan keselamatan di dalam Kristus yang kita terima. Tetapi setelah menjadi orang percaya, kita akan diperhadapkan kepada banyak problem hidup, itu tidak selesai. Sehingga bagian kedua daripada kabar baik euangelion adalah kerajaan Allah dan kedatangannya. Tatkala kita menerima kabar baik yang kedua, kerajaan Allah dan kedatangannya, maka seluruh persoalan hidup manusia itu selesai. Itu kabar baik yang kedua. Jadi artinya saudara, dua kabar baik euangelion ini adalah pemberian daripada Allah. Jadi inisiatifnya itu berasal dari Allah. Yang diberikan kepada kita, yang pertama diterima sekali untuk selama-lamanya. Kabar baik yang kedua adalah kabar baik penantian, kerajaan Allah dan kedatangannya.
Yang kita akan terima nanti. Tetapi kabar baik yang ketiga, saudara-saudara, adalah dikatakan kasih, kebaikan, pengampunan, pengorbanan Kristus, yaitu seumur hidup kita. Yesus mengampuni kita, saudara, memberikan keselamatan. Namun dalam prosesnya kebaikan daripada kabar baik Kristus itu luar biasa. Yang pertama diberikan sekali untuk selamanya. Yang kedua kabar baik yang kita akan terima nanti kerajaan Allah dan kedatangannya. Tetapi kabar baik yang ketiga apa? Yaitu kasih, kebaikan, pengampunan, bla 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 banyak yang diberikan sepanjang kita masih hidup. Selagi nafas kita masih ada. Betapa luar biasanya bahwa Kristus memberikan kebaikan dimulai dari keselamatan. Kristus memberikan kebaikan yaitu menyertai kita dengan kebaikan sampai kita meninggal nanti. Dan kebaikan yang diberikan oleh Allah sebagai penutup pada saat kita bertemu dengan Tuhan, kerajaan Allah dan kedatangannya, kita akan menerima namanya itu kebaikan kekal. Jadi Kristus menyelamatkan kita. Itu kebaikan yang diberikan sekali untuk selamanya. Dan Kristus kemudian memberikan kebaikan selama kita hidup. Yaitu apa? Kasih, pengorbanan, kebaikan untuk setiap kita masing-masing. Itu makna euangelion. Dan kebaikan yang terakhir adalah kebaikan yang di dalam kekekalan. Itu semua inisiatif dari Tuhan. Apa yang kita pelajari saudara dari Galatia pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ke-10. Di sini diuraikan saudara, saudara dipanggil untuk melakukan kebaikan seperti yang sudah diteladankan oleh Kristus. Saudara, kita tidak bisa melakukan kebaikan yang pertama seperti Kristus memberi keselamatan. Tidak bisa. Kita hanya bisa terima, kita tidak bisa menyelamatkan orang lain. Kebaikan yang kedua yang tidak bisa kita lakukan adalah kebaikan yaitu setelah kita meninggal. Juga kita tidak bisa. Kita tidak bisa menghidupkan diri sendiri. Tetapi perintah Allah dari 3 tugas kebaikan yang Allah berikan lewat Kristus Yesus, itu kebaikan yang selama kita masih hidup. Lakukanlah pengampunan, lakukanlah kasih, lakukanlah kebaikan. Selama kita hidup itu yang bisa kita lakukan untuk siapa? Firman Tuhan dalam Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10 dicatat yaitu kepada siapa? Kepada semua orang. Kalimatnya saudara bagus sekali kalau saudara lihat ya. Janganlah saudara-saudara jemu-jemu berbuat baik. Pada ayat yang ke-10 dikatakan berbuat baiklah kepada semua orang. Tetapi ada kalimat berikutnya. Terutama yang utama kepada saudara-saudara seiman. Jadi kebaikan saudara ada urutannya. Ada prioritas. Enggak semua orang saudara-saudara. Saudara punya uang 1 juta dibuat jadi recehan uang logam semua ya. Setiap ketemu orang dikasih semua 500 rupiah. Tidak demikian. Tetapi dikatakan kebaikan itu saudara perlu ada tingkatannya. Yaitu apa? Berdasarkan skala prioritas. Alkitab mengatakan saudara kebaikan itu dikatakan terutama kepada saudara-saudara seiman. Tetapi tafsiran lain mengatakan kepada orang-orang terdekat yang menjadi tanggung jawab hidupmu itu prioritas. Jadi saudara-saudara prioritas yang pertama siapa yang terdekat? Oh saudara seiman. Yaitu saudara seiman sekaligus juga saudara sekandung. Artinya saudara kebaikan saudara harus mulai tabur dimulai dari keluarga. Saudara kalau berbuat baik kepada tetangga, ya kepada istri tetangga baik, kepada istri sendiri tidak baik, itu namanya apa? Suami apa? Coba istri yang jawab deh. Kepada istri tetangga senyum manis sekali, gitu ya. Tapi kepada istri sendiri jadi apa? Kebaikan saudara itu ada prioritas. Kepada apa? Saudara-saudara seiman, saya lebih dalam lagi. Yaitu kepada saudara-saudara sekandung. Ada orang saudara bertanya, Pak Pendeta, saya dilema dengan memberikan perpuluhan. Saya juga jawabnya susah. Saya mau memberikan perpuluhan, tapi ponakan saya membutuhkan biaya. Pertanyaannya, Pak Pendeta boleh enggak perpuluhan ini diberikan kepada ponakan tapi tidak ke gereja? Ya, silakan nanti majelis rapat tentukan keputusannya. Bulan depan diumumkan di sini. Saudara itu jawabannya susah.
Ya, gereja ini saudara perintah Tuhan. Biasanya saudara kalau orang lebih takut saudara tidak memberi perpuluhan kepada Tuhan. Tapi kalau keponakan nggak apa-apa, karena keponakan bukan Tuhan. Tapi kalau ke gereja itu Tuhan. Siapa bilang keponakanmu bukan Tuhan? Dalam Matius 25 dikatakan apa? Kalau engkau melihat orang lapar, orang haus, tidak berpakaian, engkau melakukan kepada salah satu yang lemah ini, engkau sedang melakukannya untuk aku. Amin. Jadi ke gereja boleh, saudara, kepada keponakan boleh, silakan, ya kan. Saya katakan saya tidak bisa menjawab karena dua-duanya benar. Berdoalah kepada Tuhan. Mana yang Tuhan tunjukkan. Tetapi yang paling utama ayat ini, berbuat baiklah kepada semua orang. Tetapi yang utama adalah kepada lingkar terdalam. Kalau rumah tanggamu berantakan, engkau rajin ke gereja, saudara-saudara, saudara tidak akan jadi kesaksian. Saudara, saya pernah cerita ada seorang majelis gereja, akhirnya diceraikan oleh istrinya. Saya pikir apakah majelis gereja ini selingkuh? Tidak. Apakah majelis gereja ini kasar kepada keluarga? Tidak. Karena majelis gereja istrinya ini imannya belum kuat, dia rasa kurang diperhatikan. Karena majelis gereja ini saudara-saudara, dia lebih mencintai gereja daripada keluarganya. Waktunya habis buat rapat, buat semua. Tapi istrinya kesepian di rumah. Alasan lain saya tidak tahu. Tetapi itulah kasus yang terjadi. Yang kemudian bagaimana? Yang akhirnya minta diceraikan. Dan cerai beneran. Artinya saudara-saudara, perbuatan baik tidak mungkin saudara, boleh saudara kepada semua orang. Tapi firman Tuhan berkata di ayat ke-10 apa? Terutama kepada saudara-saudara seiman. Artinya ada lingkar paling dalam. Jangan kau menjadi pelayan Tuhan anak-anak muda, engkau begitu luar biasa di gereja, tapi engkau tidak menghormati orang tuamu. Engkau tidak berbuat baik kepada orang tuamu. Jangan kau lembut saudara-saudara di depan orang, tapi engkau tidak berlaku baik kepada menantumu, kepada mertuamu. Jangan kau menjabat sesuatu, tapi engkau tidak berlaku baik kepada pembantu rumah tanggamu, supirmu, pegawaimu, mungkin tukang sampah, tukang parkir. Saudara-saudara, itu yang firman Tuhan katakan, berbuat baiklah dalam skala prioritas. Yang berikut saudara, kalau kita lihat tentang perbuatan baik, yang berikut adalah saudara-saudara, biarlah saudara kebaikan kita itu, waktu kita berbuat baik, kita jangan merasa diri baik. Saudara baca ayatnya baik-baik di sini ya. Saudara, ayat 3, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Ayat keempat dikatakan, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya dan bukan melihat keadaan orang lain. Ini saudara terjemahan bahasa Indonesia ini agak kurang tepat. Tetapi lebih tepatnya, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, dan jangan bermegah atas pekerjaannya lalu membandingkan dengan orang lain. Artinya saudara, perbuatan baik tidak hanya berbicara tentang skala prioritas, tapi juga berbicara tentang sikap hati. Sewaktu saudara berbuat baik, saudara jangan merasa diri baik. Itulah baik. Coba bilang kiri kanan. Waktu berbuat baik, coba bilang kiri kanan. Jangan merasa diri baik. Itu baru baik. Baik. Ya. Saudara, saya banyak melihat orang-orang yang nyumbang ini, nyumbang itu, ya kan ya. Satu kali saudara ada orang yang nyumbang, ya orang kaya ya. Nyumbang kemudian gereja butuh lift. Ya butuh lift. Kemudian boleh enggak di lift itu dipasang nama kakeknya dia? Ya kakeknya dia kan berarti dia sendiri kan tahu begitu kan. Karena apa? Dia itu ingin memuliakan kakeknya. Saudara, majelis butuh. Ya seandainya ini terjadi di kita bangun 10 lantai. Lalu dana kurang, ya udah dihimbau kepada jemaat, oh dananya kurang. Lalu butuh lift. Tetapi ada yang nyumbang nih, nyumbang beneran. Ya kan? Tetapi mau dicantumkan nama kakeknya. Wah. Majelis rapat, kemudian keluarlah keputusan. Maaf Pak,
nama kakek kita tidak izinkan. Bagaimana kalau nama nenek? Ya sama aja ya. Kakek nenek gimana? Tetapi majelis itu kemudian, Pak, bagaimana kalau tulisannya segala kemuliaan hanya buat Tuhan? Wah. Kalau saudara yang nyumbang dana kira-kira jadi nyumbang apa enggak? Karena pesannya adalah nama kakekmu. Lalu diganti segala kemuliaan buat Tuhan. Kira-kira nyumbang enggak? Ya kalau motifnya adalah demi nama keluarganya, marga uang, marga go, kan banyak begitu. Ya, ini sumbangan kursi dari marga mana. Kalau gereja dulu itu ada tuh, di kursi ada tulisan pakai cungguan ya. Ini batu bangku ini persembahan dari siapa ya kan ya. Itu ditulis, betulan ditulis. Coba ingat-ingat yang senior. Kalau saudara masih ingat ada bangku tulisan huruf Mandarin, ya kan, persembahan dari siapa? Berarti udah tua ya. Makin sekarang orang makin gak mau. Artinya saudara, kalau kita sudah berbuat baik, jangan merasa diri baik, itu baru baik. Karena mengapa? Karena setiap kebaikan kita saudara-saudara itu di hadapan Tuhan, kita itu memang dari awal pun, kalau saudara baca di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 17 itu menarik. Di dalam terjemahan yang lebih letterleknya disebut, kita disebut sebagai orang malang, orang miskin, orang fakir disebutnya itu. Orang malang, orang miskin, orang fakir, telanjang dan buta. Itu catatan di dalam Wahyu 3:17. Mengapa sewaktu kita berbuat baik, kita jangan merasa diri baik, itulah baik. Karena mengapa? Karena seluruh kebaikan bersumber dari Allah yang dititipkan kepada kita. Lalu siapa kita yang sesungguhnya? Kita itu malang, kita itu miskin, kita itu fakir, disebutnya udah fakir, miskin lagi. Kita telanjang dan kita buta. Jadi artinya sewaktu kita berbuat baik sehebat apapun, tetap namamu malang, miskin, fakir, buta, telanjang. Artinya, saudara, kita berbuat sebaik apapun, kita sebetulnya tidak sedang berbuat baik. Karena sesungguhnya apa yang kita keluarkan bukan dari kita. Kita hanya penyalur titipan Allah, lalu diserahkan kembali. Artinya, seumur hidup kita, saudara-saudara, kita tidak pernah punya apa-apa. Seluruh yang kita miliki, saudara-saudara, itu titipan Allah. Karena kita seperti dalam Wahyu 3:17, kita itu malang, kita itu miskin, kita itu fakir, kita itu telanjang, dan kita itu buta. Kita tidak punya apa-apa. Sikap seperti itulah yang membuat saudara, waktu kita berbuat baik, kita tidak merasa diri baik, barulah itu baik. Yang berikut saudara, yang ketiga, saudara berbuat baik itu seperti puzzle. Mari kita lihat di dalam ayat yang kedua. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kebaikan itu puzzle. Setiap orang saudara harus mengerjakan kebaikannya dengan bagiannya masing-masing. Saudara, kemarin saya nggak sebutin ke rumah siapa namanya ya, pokoknya saya ke rumah jemaat ya. Itu ada Lego banyak sekali, satu lemari besar. Waduh saudara, luar biasa ya, saya sampai terkagum-kagum. Saya lihat geleng-geleng kepala dari kiri kanan nggak cukup, saya geleng-geleng atas bawah. Wah, karena saya terkagum-kagum, saya mutar-mutar. Saudara, itu Lego tuh luar biasa ya. Saya bilang, aduh ini luar biasa sekali. Pasal pun sama. Artinya saudara, setiap kita itu sebagai bagian daripada pasal saling menolong. Tempatnya bisa beda-beda. Ada yang di atas mungkin mewakili langit. Ada yang di bawah mungkin mewakili tanah, rumput. Ada yang di tengah saudara yang kelihatan menjadi pusat perhatian segala sesuatunya. Jangan saudara karena saudara yang di tengah merasa saya lebih baik dari orang lain. Mari kita saudara berikan contoh sederhana. Ada jemaat sakit. Saudara jemaat sakit lalu kemudian harus segera dibawa ke rumah sakit. Di sana ada puzzle. Yang pertama adalah tahu siapa yang sakit, dampingin. Yang dampingin kemudian karena enggak anggota keluarga yang lain, lapor ke RT. Pasal pertama adalah anak yang sakit. Pasal kedua adalah
Pak RT. Setelah Pak RT hubungi warganya. Warganya kebetulan punya relasi dengan ambulan. Pasal ketiga adalah warganya. Pasal keempat adalah yang punya ambulan. Yang punya ambulan tidak bisa pergi kalau tidak ada perintah atasannya. Pasal kelima adalah atasannya. Saudara, atasannya pun tidak bisa kirim. Atasannya baru ingat ambulannya belum isi bensin. Jadi titip uang, kamu isi bensin dulu baru jemput orang yang sakit. Pasal berikut tukang bensin. Tukang bensin tidak isi bensin sendiri, tapi diisi oleh siapa? Pertamina. Pasal berikut Pertamina. Pertamina bisa kirim minyak karena ada pegawai pertambangan. Halo? Saudara, kebaikan itu pasal. Kebaikan tidak bisa berdiri sendiri. Jadi artinya saudara, kalau kita menginformasikan saja, ini ada orang sedang sakit, tolong dibantu. Saudara sedang melakukan kebaikan. Saudara, saya banyak mengurus anak-anak asuh ya. Tetapi seringkali Pak Wendy itu nggak malu minta-minta orang untuk dukung. Saya bilang nggak malu. Kalau saya minta orang lain dukung untuk kebutuhan anak asuh saya, maka dia harus berterima kasih kepada Tuhan. Kenapa? Karena saya mengingatkan dia. Saya anggap dia mampu untuk membantu. Ya, dan betul saja saudara, ada satu donatur mengatakan, Pak Wendy terima kasih banyak. Loh, sayang terima kasih dong saya ini bantu. Karena Pak Wendy sudah mengingatkan saya. Bos waktu mengingatkan itu, saya itu ada berkat yang tadinya rencananya mungkin untuk beli yang lain. Tapi Pak Wendy mengingatkan sebagai pendeta ya, ini ada orang sedang membutuhkan. Sama dengan jemaat di sini. Kita punya diakonia, khotbah ini juga mengingatkan. Rencana beli sepatu yang dari Perancis, ya kan, baju yang mahal, tunda dulu. Uangnya kirim buat diakonia. Amin. Aminnya lemes ah. Amin, tetap aja beli kan ujung-ujungnya. Saudara, jadi itu pasal. Jadi kebaikan itu saudara adalah pasal. Jadi kebaikan kalau kita melihat bersumber dari Allah. Kebaikan waktu berbuat baik jangan merasa diri baik. Kebaikan itu pasal. Setiap orang saudara bisa melakukan kebaikan dengan bagiannya. Dan yang terakhir saudara, berbuat baiklah selagi masih ada kesempatan. Ya, ayat 10 dikatakan apa? Karena selagi masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik. Kalau saudara masih bisa memberi, berarti masih ada sesuatu pada diri kita. Kalau saudara tidak bisa memberi, ya kan, ada, dia punya uang, tapi nggak bisa memberi. Karena kenapa? Sudah meninggal. Ya kan, coba saudara punya uang banyak, ya coba uang di kantong semua begini, pegang aja terus. Coba udah meninggal, bisa nggak saudara keluarin, masukin tangan saudara ke kantong saudara, lalu keluarkan uang, bisa nggak? Tidak bisa. Jadi selama masih ada kesempatan, tidak hanya saudara memberi dalam bentuk apapun, saudara memberi maaf kepada orang yang bersalah kepada kita, itu perbuatan baik. Buat orang tua, saya ingatkan orang tua ya, orang tua berikanlah ruang anakmu itu menjadi dirimu sendiri. Dan jangan menjadi seperti harapan dan mimpi orang tua. Karena setiap anak punya mimpinya sendiri dan punya harapannya sendiri. Maka orang tua sedang berbuat baik kepada anak. Amin. Amin. Anak-anak, terimalah orang tuamu apa adanya. Jangan terus kritik papa mamamu. Karena papa mamamu juga tidak sempurna. Mereka jadi orang tua enggak ada sekolahnya S1, S2, S3. Ya. Kalau saudara ingin S1, sekolahnya saudara butuh berapa? Berapa tahun? Saudara butuh 12 tahun. Tapi orang tuamu menikah itu tidak sekolah, modalnya cuma cinta. Ya kan? Modalnya cuma rasa, lalu mereka menikah. Jadi terimalah orang tuamu apa adanya, terimalah anakmu apa adanya. Engkau sedang berbuat baik. Jangan paksa orang sesuai dengan pikiran kita. Kalau kita kotak saudara, jangan paksa yang bulat masuk kotak. Kalau kita segitiga saudara, jangan paksa yang segi empat masuk di segitiga. Artinya saudara,
Sebagaimana Tuhan menerima kita apa adanya, saudara terimalah setiap orang apa adanya. Tapi setiap pribadi tidak boleh hidup apa adanya. Tapi saudara setiap pribadi harus memberi yang terbaik buat Tuhan. Jadi sewaktu menerima orang lain, terimalah apa adanya. Tetapi sewaktu saudara memberikan yang terbaik untuk Tuhan, tidak boleh apa adanya. Saudara berjuang yang sebaik-baiknya. Jadi berbuat baik saudara punya dimensi yang sangat banyak. Saya akan tutup saudara dengan sebuah pepatah, yaitu memang baik jadi orang penting, tapi lebih penting jadi orang baik. Memang baik jadi orang penting, tapi lebih penting jadi orang baik. Bahasa Mandarinnya, 成为重要人物固然好，但成为好人更重要. Menjadi orang penting itu baik, tetapi lebih penting jadi orang baik. Karena Yesus tidak mementingkan kepentingan dirinya, mengosongkan dirinya, menyalurkan kebaikan. Euangelion, yang pertama, Yesus memberikan keselamatan sekali untuk selamanya. Yang kedua, Euangelion, Yesus memberikan kerajaan Allah dan kita menantikan kedatangannya. Yang ketiga, Euangelion, Yesus memberikan pengampunan, penerimaan, kasih, penyertaan, kekuatan, penghiburan, bla 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 sepanjang hidup kita. Namamu ganti. Kalau namamu, ya kan, Wendy, ganti. Kalau ditanya, siapa namamu? Sebut, namaku Euangelion. Namamu siapa? Mulai hari ini ganti KTP-mu. Jadi Euangelion. Saudara, mari kita masuk di dalam saat hening. Saudara, mari kita masuk dalam doa syafaat. Terima kasih Bapa untuk rangkaian ibadah yang sudah kami ikuti. Kami sudah menaikkan pujian, mengaku dosa, mendengar firman, menerima perjamuan. Jadikan kami Tuhan, kami tidak hanya memiliki Tuhan Yesus yang maha baik, tapi kami menjadi anak-anaknya yang membawa kebaikan buat orang banyak. Hamba-Mu berdoa buat jemaat yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan dimanapun mereka berada, baik yang dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah. Hamba-Mu berdoa buat jemaat-jemaat yang sedang menghadapi problem masalah, baik masalah keluarga, baik masalah ekonomi, baik masalah pendidikan, baik juga problem masalah yang lain, dengan keragaman yang terjadi di tengah-tengah kehidupan jemaat. Kami bersyukur bahwa Engkau tidak memberikan pencobaan melebihi kekuatan kami, karena Engkau senantiasa akan memberikan jalan keluar untuk kami mampu menghadapinya. Berkati ya Tuhan untuk seluruh usaha, kebutuhan-kebutuhan kami dalam berbagai macam bentuk. Engkau Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan dan mencukupkan. Berkati gerak langkah gereja kami, sehingga kami sungguh menjadi gereja sebagai kumpulan daripada keluarga-keluarga jemaat yang sungguh memuliakan Allah di atas segala-galanya. Seluruh personil, baik hamba Tuhan, pengurus, penatua, majelis jemaat, kami materaikan di dalam nama Engkau, termasuk semua program gereja yang harus kami lakukan. Berkati ya Tuhan bangsa dan negara kami, terima kasih Engkau sudah memimpin sampai saat ini, dan Tuhan juga akan terus memimpin bangsa dan negara kami ini, dan tentunya dunia secara menyeluruh ada dalam genggaman tangan Tuhan, kendali Tuhan. Limpahkan kedamaian, kerukunan, kebaikan, jauhkan daripada semua tangan-tangan orang jahat yang mau merusak bumi yang merupakan ciptaan-Mu. Kami materaikan Tuhan doa-doa yang belum kami dapat sebutkan juga di dalam satu nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, mari kita berdiri bersama dengan umat Allah di masa lampau, masa kini, dan masa depan. Menurut pengakuan, dan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Demikianlah kita ikrarkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, kerajaan kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sedang duduk, paduan suara kita bahana akan memberikan pujian bagi Tuhan.
Jemaat sekalian, kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan puluhan kepada Tuhan. Maliaki 3 ayat 10, demikianlah bunyi firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan puluhan itu ke dalam rumah pemandaran, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Marilah kita memberikan persembahan puluhan dengan sukacita. Mas Gempur. Dengan sukacita kalau berkesamaan kepada Tuhan. Hai jemaat Tuhan yang telah diberkati dengan berkat Tuhan yang selalu ada. Lakukan kewajibanmu, berikan persembahanmu dengan sukacita, berikan padanya. Mari lakukan gempur, gerakan memberi perpuluhan, berikan 1/10 dari penghasilanmu, kembalikan kepada Tuhan. Ayo jemaat Tuhan yang telah diberkati dengan berkat Tuhan yang selalu ada. Lakukan kewajibanmu, berikan persembahan. Saya undang semua jemaat boleh pakai berdiri. Dengan sukacita, berikan padanya. Mari lakukan gempur, gerakan memberi perpuluhan, berikan 1/10 dari penghasilanmu, kembalikan kepada Tuhan. Bapa dalam surga, Engkau sudah memberikan dirimu untuk kami semua. Engkau sudah memberikan Euangelion, keselamatan yang kami terima sekali untuk selamanya. Engkau sudah memberikan Euangelion, kerajaan-Mu yang kami akan nantikan kedatangan Engkau. Dan Engkau sudah memberikan kebaikan Euangelion, di mana kami disertai, diberkati, diampuni, dikasihi, dilengkapi sepanjang hidup kami. Kami ingin memberikan ya Tuhan kebaikan kepada orang lain melalui gereja-Mu dengan perpuluhan ini. Biarlah ya Tuhan tidak hanya finansial, tapi kehidupan kami persembahkan seutuhnya buat Engkau. Berkati jemaat yang sudah memberikan perpuluhan, berkati usahanya, berkati pekerjaannya, lancarkan segala perjuangan hidupnya. Mereka jemaat sudah memberi dengan penuh ketulusan. Engkau tahu bukan masalah jumlah, tapi seorang yang sudah memberikan hatinya, dia tentu akan memberikan yang terbaik buat Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kami semua. Terimalah persembahan perpuluhan ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat dikasihilah Tuhan, firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk tetap berbuat baik tanpa jemu. Percayalah, Allah kita sanggup menolong kita dan menyertai kita. Marilah tutup ibadah kita dengan penuh iman. Allah sanggup. Kita boleh tepuk tangan dengan sukacita. Dengan sukacita nyanyikan lagu ini. Boleh berikan kiri kanan. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga,
tak pernah timbul di dalam hati. Tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah, Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Bapak Ibu sekalian, Allah sanggup melakukan segala sesuatu untuk kita dulu, sekarang, dan selamanya. Dengan sukacita yang akan lakuin firman ini. Tak pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak Allah sanggup. berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Yang kuasanya, Kuasanya tak berubah. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya Allah tak sanggup melakukan segala perkara. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak sekarang, selamanya. dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak Beri kemuliaan bagi Tuhan kita semua. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara untuk kita semua. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan, sekarang dan selamanya. terimalah berkat Allah, jadilah euanggelion, jadilah pembawa kabar baik, karena engkau sudah menerima kebaikan keselamatan, kebaikan kedatangannya yang kedua kali, dan kebaikan penyertaan Tuhan untuk seumur hidupmu. Kiranya kasih kebaikan Allah menyertai engkau dan engkau melakukannya di dalam Allah Bapa, di dalam Allah Anak, di dalam Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati, menyertai engkau sekarang dan selama-lamanya. Amin. Haleluya, haleluya.
Jemaat silakan duduk. Kebaktian selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Boleh saling bersalaman satu dengan yang lain.